Saya mau ajak kita belajar tentang empowered, ya. Kalau boleh saya akan coba memberkati, sharing apa yang saya dapat tentang empowered ini. Oke. Di ayat 1 Korintus 3 ayat 6, Alkitab mengatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, kata Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Coba perhatikan ini, Paulus menekankan berulang-ulang bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Allah lah yang memampukan saudara dan saya. Allah lah yang mengempower kita, mengequip kita, membuat kita bertumbuh. Dan mengempower kita, memberikan kuasa dalam hidup kita, supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh berarti secara keseluruhan, bukan cuma tahu firman. Ada banyak orang tahu firman, kalau menurut saya itu nggak bertumbuh. Nah, kita harus belajar sama-sama bagaimana kita bisa diperlengkapi, bagaimana kita bisa terus bertumbuh. Betul nggak? Siapa kita yang dulunya nggak suka membaca firman, nggak suka merenungkan firman, tahu-tahu jadi suka merenungkan firman? Kok bisa ya? Itu karena kasih karunia. Siapa kita yang tadinya begitu egois, begitu memikirkan diri sendiri, tapi sekarang kita bisa mulai memikirkan orang lain, melayani orang lain. Kok bisa tiba-tiba kita senang menolong orang lain, padahal melayani orang lain itu capek. Ada beberapa orang masih bertanya sama saya gini, terus kalau kita dimanfaatkan gimana? Melayani orang lain bicara dimanfaatkan memang. Melayani orang lain itu bicara dimanfaatkan. Kok bisa kita mau dimanfaatkan orang lain? Kok bisa kita mau memberikan apa yang kita bisa kepada orang lain? Kalau menurut saya, itu kasih karunia. God's grace yang memenuhi kita, memenuhi saudara dan saya, membuat kita bisa belajar untuk menjadi seperti Kristus. Kalau lewat hidup saudara dan saya, ada kuasa Allah bisa dinyatakan, saya percaya itu semua kasih karunia. Itu bukan karena kehebatan kita. Makanya tadi di 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus sekali lagi bilang, Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan, bukan hamba Tuhan manapun. Ya. Nah, walaupun Allah yang memberi pertumbuhan, saudara dan saya perlu tahu dari bagaimana cara Tuhan bekerja. Ternyata ada sebuah survei yang bagus sekali. Ya, ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa di dalam banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, maka Tuhan itu mengerjakannya lewat hal ini. Pengajaran, komunitas, pelayanan, disiplin rohani, dan respon. Ini bukan peraturan, ini bukan hukum, suruh mau tambahin boleh, tapi surveinya mempelajari orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan, orang-orang yang mengalami di-empowered di dalam Tuhan, maka mereka itu selalu ada 5 bagian ini dalam hidup mereka. Pengajaran yang sehat mewarnai hidup mereka, komunitas yang sehat mewarnai hidup mereka, pelayanan. Ini bicara bukan menjadi singer, bukan menjadi pengkhotbah, tapi pelayanan kepada jiwa-jiwa. Nah, itu akan mengempower kita sebetulnya. Membuat kita makin bertumbuh, makin mengalami Tuhan. Disiplin rohani nggak mungkin dipisahkan. Ya, pasti kita tahu-tahu kita tadi suka merenungkan firman, suka menyembah. Respon ini penting. Respon adalah bicara gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun tidak suka, enak maupun tidak enak, respon itu menentukan kita akan makin bertumbuh ke arah Kristus apa enggak. Saya percaya setiap kita pasti pernah kecewa. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami hal yang nggak enak. Nah, apa yang membuat kita bisa terus bertumbuh? Saya percaya kasih karunia Tuhan yang membuat kita merespon kepada hal yang mengecewakan itu, yang justru membuat kita bisa belajar sesuatu yang baik dan membuat kita justru makin bertumbuh walaupun dikecewakan. Tapi ada juga orang yang waktu mengalami kekecewaan, dia memberi respon yang negatif sehingga malah dia mundur dari Tuhan. Yang mana, saudara? Yang mana saya? Yuk kita renungkan sama-sama. Saya mau ajak kita belajar dari Yunus. Nabi Yunus dari kitab Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang disebut beberapa kali di dalam beberapa kitab di Alkitab. Kenapa saya bilang ini? Dari situ bisa ditarik penafsiran bahwa Yunus adalah nabi yang benar-benar pernah ada pada zaman itu. Bukan cuma sekedar cerita. Nah, Yunus ini nabi yang dipanggil untuk melayani Niniwe.
Niniwe ini siapa? Niniwe adalah kota besar, salah satu kota yang paling besar pada zaman itu. Niniwe itu. Niniwe adalah salah satu kota utama dari bangsa Asyur. Bangsa yang pernah sangat berkuasa di satu masa, tapi juga terkenal sangat kejam. Mereka kalau menganiaya musuhnya itu bisa dipotong tangan, dua tangannya dipotong, kakinya dipotong, lalu ditaruh di padang gurun. Mereka kalau ketemu musuhnya, ada ibu-ibu hamil, maka perutnya bisa dibuka, bayinya dilempar keluar, dan dibiarkan mati begitu saja. Niniwe atau bangsa Asyur ini adalah bangsa yang kejam. Sangat kejam. Dan Niniwe adalah salah satu kota utamanya. Karena itulah waktu Yunus dipanggil Tuhan untuk melayani Niniwe, Yunus nggak suka sekali. Karena mungkin Yunus punya cerita-cerita, punya pengalaman, punya kenalan yang pernah mengalami betapa kejamnya bangsa Asyur ini. Karena itu Yunus membenci Niniwe. Yunus menolak perintah Tuhan untuk melayani Niniwe. Walaupun kita tahu sama-sama, waktu dia melarikan diri, Tuhan membuat dia melarikan diri lewat laut. Tuhan membuat laut bergoncang begitu rupa sampai Yunus harus dibuang ke laut. Tapi Tuhan juga yang mengatur, ada ikan besar yang memakan Yunus dan membawa Yunus kembali lagi ke darat. Buat beberapa orang yang mungkin memikir gini, ini kan kayak dongeng ya. Kayak dongeng, masa ada ikan makan orang dibawa ke darat? Saudara-saudara boleh buka Guinness Book of Record atau saudara bisa mungkin googling, maka saudara akan menemukan minimal ada 3 orang yang pernah dimakan ikan dan tetap hidup. Kalau saudara lihat setelah mereka keluar dari perut ikan, kulit mereka rusak karena asam lambung dari ikan merusak kulit orang itu. Mungkin itu juga yang terjadi dengan dengan Yunus. Nanti saya akan cerita ya, tapi yang pasti saya percaya itu bisa terjadi. Kalau selain Yunus aja ada yang pernah dimakan ikan, saya percaya apa yang Alkitab bilang, itu terjadi. Nah, waktu dibawa lagi ke darat, Yunus terpaksa datang ke Niniwe dan menginjili Niniwe. Dia terpaksa melayani Niniwe. Jadi mungkin Alkitab bilang 3 hari berkeliling Niniwe, dia cuma bilang, bertobat, kalau enggak Tuhan binasain lo. Bertobat, kalau enggak Tuhan binasain lo. Tapi yang luar biasa, 1 kota bertobat. Sampai hari ini tidak ada seorang hamba Tuhan pun sampai di zaman modern ini yang pernah mengalahkan rekor pertobatan Yunus dalam sekali perjalanan pelayanan. Yunus dalam 3 hari pelayanan 1 kota bertobat yang isinya 100.000 orang lebih. Itu hasil pelayanan yang luar biasa. Padahal pelayanan yang asal-asalan. Coba saudara pikir baik, kenapa kira-kira orang-orang itu bertobat? Kalau saya merenungkan dan saya membayangkan, tapi ini penafsiran saya ya, jangan-jangan Yunus memang keluar dari perut ikan, itu kulitnya rusak. Sama seperti orang-orang yang pernah dimakan ikan dan masih hidup, kulitnya rusak semua. Dan waktu orang kulit rusak seperti itu bicara di depan kota Niniwe, kota yang sangat kejam, kota yang sangat jahat, kota yang sangat tidak takut akan Yahweh, maka bisa jadi mereka lihat Yunus yang begitu rusak kulitnya, mereka pun akhirnya percaya ini adalah pesan Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan, dan mereka bertobat. Nah, coba kita lihat Yunus 4 ayat 1-9. Waktu Niniwe bertobat, Alkitab bilang begini, Yunus 4 ayat 1-9. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Bahasa aslinya bilang ini, hal itu jahat di hati Yunus. Apa yang jahat di hati Yunus? Apa yang mengesalkan di hati Yunus? Pertobatan Niniwe. Coba suruh bayangin. Mana ada pelayan Tuhan yang melayani terus jiwa-jiwanya bertobat malah kesel. Bahkan dia menganggap itu sebagai kejahatan. Lalu marahlah Yunus dan berdoalah dia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Ayat berikutnya, setelah dia melakukan bagiannya, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya.
menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lihat itu, dia sudah melakukan tugasnya, dia pergi di luar kota, dia menantikan apa yang akan terjadi. Dia masih berharap kota itu dibinasakan Tuhan. Lalu, atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ayat berikutnya, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah. Saudara lihat ini, atas penentuan Allah diulang beberapa kali karena penulis kitab Yunus mau menceritakan bahwa Allah berdaulat. Kita mau ikut Tuhan, mau enggak, kita mau ngambek atau mau memuliakan Tuhan, Tuhan tetap berdaulat di atas segalanya. Atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah dia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Bolak-balik doanya seperti itu. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kalau sudah lihat, Yunus memang hamba Tuhan yang aneh ya. Yunus adalah hamba Tuhan yang buruk mungkin kita berpendapat gitu. Masa waktu dia melayani satu kota bertobat, dia tidak senang. Pertobatan Niniwe tadi dianggap kejahatan buat dia. Dan Tuhan mau mengampuni bangsa Asyur, Tuhan mau mengampuni Niniwe yang bertobat, itu dianggap kejahatan. Jadi Yunus marah karena Tuhan mau mengampuni bangsa Asyur. Tapi jangan buru-buru kita menghakimi Yunus dulu. Kenapa? Karena Alkitab ditulis untuk menjadi cermin buat kita. Coba bandingin dengan diri kita. Seringkali sebetulnya kita pun nggak beda sama Yunus. Kita juga nggak beda sama Yunus. Kita pun nggak suka melihat orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah melukai diri kita, itu diampuni, bahkan diberkati Tuhan. Mungkin ada yang bilang, oh nggak apa-apa Pak Andi kalau saya suka. Oke, coba nih ada sebuah pertanyaan. Ya, coba kita tes diri kita. Kalau Tuhan bilang begini, anakku, mintalah apa saja sekarang, apa aja, maka aku akan mengabulkannya kepadamu. Mau minta apa? Tapi dengan catatan, jangan buru-buru minta. Dengan catatan, orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah paling menyakiti kamu, orang yang pernah paling menyebalkan buat kamu, Tuhan akan berkati 2 kali lipat. Tuhan akan kasih 2 kali lipat. Misalnya, Tuhan aku minta bahagia hidupku di dunia, bahagia. Tuhan bilang, aku kabulkan anakku, cuma orang yang paling menyakiti kamu akan aku buat hidupnya bahagia 2 kali lipat daripada kamu. Wah, kita jadi bingung kan lihat. Ada yang minta, aku minta kaya Tuhan, aku minta kaya, aku minta, bisa beli semuanya. Tuhan bilang, aku kabulkan anakku, tapi orang yang paling kamu benci akan aku buat kaya 2 kali lipat daripada kamu. Sebuah permintaan yang sebetulnya sangat sederhana yang membuat kita bisa dengan mudah berbahagia, justru membuat kita nggak bisa tidur dan mikir baik-baik. Apa yang gua harus minta? Karena apa? Dihubungkan dengan orang yang pernah menyakiti kita. Karena dia akan terima 2 kali lipat dari apapun yang kita minta dan Tuhan akan berikan sama kita. Jadi kita mirip-mirip Yunus dong. Yunus pun pengen melayani, dia nabi, dia melayani, dia mau menyampaikan pesan Tuhan. Tapi begitu Tuhan mau memberkati bangsa yang dia benci, tiba-tiba nabi ini berubah menjadi monster rohani. Ada ahli teolog yang bilang, Yunus itu nabi yang seperti monster rohani. Tapi kalau tadi kita nggak beda sama Yunus, kita mesti periksa dulu. Jangan-jangan kita pun sebetulnya udah jadi monster rohani. Ayat 5, bahkan monster rohani itu dibilang ini, dia konsisten dalam kekeliruannya. Dibilang ini, dia keluar dari kota itu dan dia menantikan. Jadi ada waktu 40 hari kan, bangsa Niniwe kalau dalam 40 hari tidak bertobat akan dihukum Tuhan. Dia nunggu sampai 40 hari. Dia masih konsisten berharap Tuhan mengabulkan doanya supaya Niniwe tetap dibinasakan Tuhan. Saudara, waktu kita nggak mau bertumbuh, waktu kita nggak mau di-empowered sama Tuhan, waktu kita nggak mau memberi respon pada
kuasa yang seharusnya disalurkan lewat hidup kita, maka seringkali banyak orang Kristen berubah jadi monster rohani. Kenapa Yunus bisa jadi monster rohani? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama, Yunus bisa jadi monster rohani karena gini, dia melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu yang pertama dulu, melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Oke. Orang yang melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan, orang yang melupakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Kita tahu Tuhan penuh kasih karunia, tapi kita nggak lagi mengalami. Maka buat kita ikut Tuhan itu seperti transaksi. Kalau saya baik, maka Tuhan baik. Kalau saya jahat, Tuhan akan hukum. Kalau saya memberi, Tuhan akan berkati. Jadi transaksi tergantung apa yang kita beri. Nah, dari situlah makanya Yunus gara-gara dia tahu Allah adalah Allah yang pengasih, tapi Yunus melupakan kasih karunia Tuhan, tidak terus menikmati kasih karunia Tuhan. Yunus jadi orang yang penuh penghakiman sama orang lain. Yunus lihat bangsa Asyur, dia bilang, lu jahat, lu udah bunuh banyak orang, lu harus binasa, lu harus mati, lu harus dihukum, nggak boleh nggak dihukum. Bagaimana saudara melihat orang-orang di luar sana? Bagaimana kita melihat jiwa-jiwa di luar sana? Ya kan? Gak banyak orang Kristen yang betul-betul punya hati dengan orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena kita pun melupakan indahnya kasih karunia Tuhan. Betul nggak kita sudah menikmati kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan yang akan meng-empower saudara. Grace lah yang akan meng-empower kita. Sampai banyak orang tidak lagi peduli tentang hidup dan matinya. Banyak orang nggak lagi peduli tentang berapa uang yang tersisa dalam dirinya. Yang adalah kasih Tuhan begitu membakar kita. Untuk kita melayani orang lain. Untuk kita melihat orang lain bisa mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Amin. Penyebab yang kedua kenapa Yunus jadi monster rohani adalah gini. Dia menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan. Dalam Yunus 4 ayat 2, kalau saudara baca, maka saudara akan menemukan waktu Yunus berdoa, ada banyak sekali kata aku. Dalam bahasa aslinya ditemukan ada 9 kata aku dalam sebuah doa yang singkat. Itu menggambarkan doa yang sangat berpusat sama dirinya sendiri. Nah, coba cek doa kita. Orang yang di-empower Tuhan, kita akan mulai berdoa untuk orang lain. Kenapa saya bekerja? Saya bekerja untuk melayani Tuhan. Karena dialah pusatnya. Kenapa saya punya uang? Saya punya uang untuk ini semua punya Tuhan. Tuhan mau pakainya bagaimana? Tuhanlah pusat dari kehidupan kita. Kenapa kita melayani? Tuhan pusatnya, bukan diriku, diriku, dan diriku. Yang ketiga, kenapa Yunus bisa menjadi monster rohani? Karena Yunus lupa untuk mengasihi sesamanya. Yunus lupa untuk mengasihi sesamanya. Perintah yang utama dan yang pertama, sudah tahu, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu manusia. Dua itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Niniwe mungkin membunuh musuh-musuhnya dengan luar biasa. Dipotong, dibinasakan, bayinya dibelah, dikeluarin dari perut rahim ibunya yang sedang mengandung, begitu jahat. Tapi Yunus pun juga nunggu-nunggu. Dia nunggu-nunggu kapan Niniwe dihancurkan Tuhan. Bahkan dia protes waktu Tuhan mau mengampuni. Padahal di kota Niniwe juga ada ibu hamil. Di kota Niniwe ada bayi, ada anak kecil, ada orang tua, ada pria, ada wanita, ada berbagai banyak orang juga yang tidak semuanya sejahat itu. Tapi Yunus nggak peduli dan Yunus berharap gini, binasakan Tuhan. Saudara, semakin saudara merenungkan siapa diri kita, betapa besarnya dosa kita, semakin saudara sadar betapa besarnya dosamu sebelum diampuni Tuhan. Itu tuh kasih karunia. Kasih karunia bukan menyadarkan kita tentang kebaikan Tuhan saja. Kasih karunia juga akan menyadarkan kita tentang betapa banyaknya dosa kita. Sehingga kita bisa bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Dan kita bisa bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan sama kita. Dan akan membuat kita bisa mengasihi sesama.